Kalaupun ada kegilaan di politik, ya Pak Jokowi itu adalah produk kegilaan itu sendiri. Betul, saya sepakat apa yang dikatakan Henry ya. Sebenarnya siapapun presidennya, tapi alhamdulillah itu adalah Pak Jokowi. Sebenarnya Indonesia sejak 2014 memang sudah butuh sesuatu yang sifatnya sophisticated, canggih, out of box. Karena begini, di era turbulensi, pernah naik pesawat kan ya? Seperti naik pesawat, kita lewat awan tebal ada turbulensi. Ini hari ini problem turbulensi itu bukan cuma dialami bangsa Indonesia. Seluruh bangsa mengalami turbulensi. Ada yang kemudian bisa mengendalikan sehingga tidak banyak goncangan-goncangan luar biasa karena pilotnya pengalaman atau karena pilotnya punya imajinasi. Bagaimana dia berselancar di tengah turbulensi ini. Kenapa saya katakan kita menghadapi turbulensi? Tanpa orang menjadi gila, situasinya menjadi gila, Henry. Ya dong, ada bocah belajar komputernya dari warnet dalam hitungan less than 10 years. Dia menjadi unicorn. Mengalahkan bos-bosnya Nova Rianti yang barangkali punya tambang di mana-mana, kira-kira gitu ya, atau perkebunan di mana-mana. Yet usaha udah senior gitu kira-kira, tapi ya tidak menjadi newsmaker. Kekayaannya gitu-gitu aja, steady naik sih, tapi steady aja. Ada orang ya nggak punya duit, nggak punya tanah, nggak punya pabrik, tapi karena otaknya, karena imajinasinya, dia kumpulin orang-orang pinter, bikin algoritma, jadi sebuah apps. Dan dia making money out of it, buat uang dalam waktu cepat, besar, eksponensial duitnya bang hasilkan. Itu contoh kegilaan dalam bidang ekonomi. Saya kemarin ketemu dengan teman kita, inovator, gak punya sekolah fisik, gak punya universitas fisik, tapi murid yang daftar ke dalam platformnya 24 juta orang. Itu contoh di dunia pendidikan. Belum lagi di bidang-bidang lain. Artinya apa teman-teman? Bisnis sudah ada kegilaan-kegilaan yang positif dan menghasilkan. Pendidikan juga sudah. Nah, politik ini belum. Kalaupun ada kegilaan di politik, ya Pak Jokowi itu adalah produk kegilaan itu sendiri. Ya bukan. Yang Ya, kalau kalau nggak usah Pak Jokowi, kalau tadi Henry mengatakan Pak Jokowi nggak perlu ngomong gila, sudah gila. Kalau Henry tadi menyoroti produknya, yang tadi kamu sebut ya, produk beberapa kegilaan dalam tanda kutip Pak Jokowi. Tapi jangan kalian hasil dari Pak Jokowi sendiri adalah produk dari sebuah kegilaan abnormal. Kita ada di sebuah kafe ini. kalau ya. utang kegilaan juga. Apa? Utang negara tuh. Utang sebenarnya masih dalam batas-batas belum toleransi. kegilaannya. Kalau kita lihat proporsinya masih di bawah pemerintahan sebelumnya. Biar ada beritanya. Beda. Pak Jokowi itu sendiri, dia adalah produk abnormal. Pemimpin partai bukan. Konglomerat bukan. Teman jenderal juga mungkin baru-baru saja. Itu keperbaruan. Baru lah. Ya baru lah, relatif baru. Sebelumnya kan dari bukan siapa-siapa jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI kan sebenarnya bukan siapa. Punya nama keluarga, klan politik juga bukan. Bahkan sampai sekarang pun masih dijadikan isu nama bapaknya kan. Artinya apa? Tapi yang biasa-biasa saja ini menjadi luar biasa. Artinya satu-satunya kegilaan politik yang bisa mengimbangi kegilaan di bidang bisnis, yang bisa mengimbangi kegilaan di bidang teknologi, satu saja di bidang politik adalah Pak Jokowi. 15 tahun lalu saya dalam sebuah mobil, 15 tahun lalu dalam sebuah mobil di dalam bis dari terminal satu terminal menuju pesawat pakai bis.
Di dalam bis itu semua orang lebih kenal saya ketimbang satu orang kurus yang duduk di situ dan menyapa saya duluan. Semua orang di bis itu lebih kenal Mas Budiman. Dan ada satu orang kurus, Mas Budiman. Dia menyapa saya. Bapak siapa? Oh saya Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi ya. Kita kan mau ketemu nanti di Solo kan untuk pil wali kota, kira-kira begitu. Waktu itu saya mau datang ke Solo, mau dikenalkan karena dia mau nyalon duluan, mau nyalon wali kota dan saya mau dikenalkan untuk bantu-bantu lah. Tapi saya nggak tahu orangnya gimana. Ternyata ada dalam bis gitu. Dia nyapa saya duluan dan semua orang bis kenal saya. Dan seorang pun merasa, tapi dia sekarang jadi presiden saya. Ini kegilaan bukan dari segi asal usulnya. Nah, artinya wajar kalau Pak Jokowi akan melakukan hal yang gila karena prosesnya juga seperti itu. Dan memang hari ini dibutuhkan membangun sumber daya manusia. Seperti apa? Ya Pak Jokowi harus melakukan terobosan. Terobosnya adalah mencari manusia-manusia disruptif. Melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang disruptif. Yang dalam tanda kutip berani melakukan kegilaan. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dalam bidang politik. Masalahnya hari ini justru yang kayak gitu banyak yang berhasil loh. Banyak yang berhasil. Sumber daya manusia Indonesia seperti yang dibutuhkan not so much about experience. Mungkin tahun 80-an ke belakang experience number one. Imajinasi kedua. Di era sekarang, Maria, menurut saya, imajinasi yang pertama. Experience menopang, yes. Kenapa saya kata imajinasi? Buktinya orang kayak siapa? William, orang kaya siapa, yang lain-lain. Punya imajinasi gimana caranya orang dagang, gak usah kemana-mana. Orang kayak Mark Zuckerberg, orang gak punya banyak teman, tiba-tiba punya jadi orang yang paling banyak teman di dunia. Orang malas ke perpustakaan seperti Sergey Brin, Larry Page, malas ke perpustakaan tapi pengen pinter, pengen banyak bacaan. Udah dia buat yang namanya algoritma Google sehingga orang di selimutan di tempat kosnya tetap bisa baca tanpa harus ke perpustakaan. Itu kan imajinasi kan? Hari ini menurut saya kegilaan harus kita turunkan menjadi imajinasi. Sumber daya manusia seperti apa Maria? Menurut saya Pak Jokowi punya PR besar. Untuk legasi ke depan, melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang imajinatif. Yang negatif namanya delusi. Ya, nanti kita bisa dikoreksi lah Maria, soalnya Leonova. Ya, kalau saya Maria terus lupa ya. Bisa dikoreksi Leonova. Antara delusi dan imajinasi apa bedanya? Enggak jelas gini. Enggak, delusi artinya apa ya? Memikirkan sesuatu tanpa ada basisnya, tanpa ada koneksi dengan realitas. Kalau imajinasi bisa dengan ada realitanya, tapi dikembangin secara positif. Nah, artinya begini teman-teman, kita butuh manusia-manusia Indonesia seperti itu. Pendidikannya harus mendorong orang berani berimajinasi. Pengajaran agamanya harus berani membawa orang imajinasi, bukan berilusi. Dalam pendidikan bisnis, iklim bisnis, iklim politik juga harus berimajinasi. Saya kira Pak Jokowi adalah produk dari imajinasi saya sendiri sehingga jadi presiden. Seorang tukang mebel di kota menengah, bukan konglomerat, bukan partai, mungkin dia punya imajinasi suatu saat aku ingin membereskan kotaku. Suatu saat aku ingin membereskan Indonesia. Once upon a time, suatu saat dulu, mungkin dia pernah punya imajinasi seperti itu. Dia menghasilkannya. Dia adalah produk dari imajinasinya. Kalau ingin tahu produk imajinasi politik yang paling liar, yang mungkin orang akan mendengar itu sebagai sebuah yang mustahil, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu produk imajinasi politik. Bayangkan kalau orang Indonesia berani punya imajinasi politik seperti Pak Jokowi dalam jumlah yang banyak, demokratis. Indonesia punya demokrasi yang berkualitas. Sebagaimana juga William, Nadiem, Jeff Bezos, Larry Page, Zuckerberg, Elon Musk, siapapun. Mungkin once upon a time saya juga pada waktu dulu punya imajinasi gimana aku menggulingkan Soeharto. Imajinasi saya waktu remaja. Siapa imajinasi? Suatu saat aku ingin mengubah Orde Baru. Imajinasi. Emang aku punya pengalaman apa? Tapi imajinasi teman-teman. Nah, keberanian melakukan imajinasi ini menurut saya sumber daya manusia itu. Tanpa imajinasi orang Cina, bagaimana mereka bayangkan bikin 5G, 6G event sekarang. Di mana 100 video bisa di-download dalam waktu 1 detik. Wow, apapun lah. Tanpa imajinasi, bagaimana orang Cina berpikir tentang membuat
Designing baby, embrio sehingga orang bisa tahan dari HIV, meskipun dari kontroversial misalnya. Apapun, oke, kontroversial. Satu hal yang menarik kemarin Jack Ma pernah ngomong, apa yang menyebabkan Eropa agak stagnan dalam soal disruptive technology? Karena orang Eropa ngomong hukum dulu, baru inovasi. Padahal satu negara di belakang mau berkembang dan mau melompat maju, inovasi dulu, hukum mengikuti. Bukan hukum yang membatasi, tapi hukum yang mengencourage orang berinovasi. Saya kira Pak Jokowi harus melakukan pembangunan bidang hukum. Undang-undang bisnis, undang-undang inovasi, teknologi. Adalah yang mendorong inovasi. Undang-undang desa yang saya propose dulu tahun 2009, itu hasil imajinasi. Imajinasi saya sebagai orang desa. Waktu saya kecil, kok tetangga-tetanggaku kere ya? Tetangga-tetanggaku miskin ya? Kok tetangga-tetanggaku di desa kalau ada proyek hanya sedang menjalankan proyek pemerintah pusat ya? Gunakah saya berimajinasi, gimana kalau desa ngatur uangnya sendiri, atur apa yang terbaik untuk mereka sendiri, imajinasi itu. Gak ada presidennya undang-undang desa, imajinasi. Jadi, nah kita butuhkan ini teman-teman sekalian. Jadi Pak Jokowi harus bangun manusia imajinatif. Hasilnya gak akan kelihatan di 2024 mungkin, tapi di 2024 itu akan melahirkan orang. Ya, orang Indonesia imajinatif yang tahu menerjemahkan pembukaan UUD 45. Di mana suatu saat dalam hidup mereka, Indonesia akan bisa menjadi kekuatan yang ikut menciptakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya apa? Indonesia harus jadi superpower teknologi. Kalaupun bukan militer, Indonesia harus jadi superpower bisnis. At least di tingkat Asia. Ya kan? Indonesia dan Korea Selatan sama-sama membangun infrastruktur itu hampir bersamaan, akhir 60-an. Tapi kenapa kediktatoran Park Chung-hee dan Choo Do-hwan berhasil membangun infrastruktur luar biasa dan manusia Korea yang berdisiplin sehingga saat masuk demokrasi berdisiplin, sementara 32 tahun Orde Baru kediktatorannya hanya membangun jalan tol 60 kilo. Artinya Indonesia tidak bisa memanfaatkan, udah berkorban banyak dengan demokrasi, yet infrastrukturnya tidak terbangun. Korea Selatan masih mending. Kebebasan dikorbankan untuk membangun infrastruktur. Indonesia demokrasi dibebaskan, infrastruktur nggak terbangun. Artinya kita udah menyia-nyiakan 32 tahun kediktatoran. Nah artinya rejim demokratis pasca Orde Baru harus menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh rejim otoriter. Ngejar, mulai dari jalan yang fisik, jembatan yang fisik, pelabuhan udara di mana-mana, itu satu sisi. Sehingga wajar dong kalau perlu bertapa Jokowi ke infrastruktur fisik. Tapi kalau nggak segera diikuti dengan imajinasi manusia imajinasi, sumber daya manusia Indonesia imajinatif yang kebal semburan dusta, gitu ya. Infrastruktur fisik ini akan cepat usang, Yang tidak pernah usang adalah otak kita. Otak kita tidak pernah usang. Imajinasi. Ada ahli kejiwaan, saya kebetulan lagi mendalami juga neuroscience. Amerika tahun 90-an atau 80-an akhir, George Bush senior ketika muncul bikin namanya program namanya Decade of Brain, dekade otak. Disusul oleh Obama, disusul oleh Cina, disusul oleh India. Apa itu dekade otak? Membuat studi-studi otak orang Amerika, orang Cina, orang India untuk mentahu kapasitas inovatif otak orang Amerika. Diikuti juga dengan Genome Project untuk mengetahui memetakan gen. Ada nggak gen produktif mungkin barangkali, atau otak produktif yang bisa dioptimalisasi di setiap warga Amerika, warga Cina, warga India. Kalau kita bicara revolusi mental, kita bicara sumber daya manusia, tarik ke level yang paling genetis, yang paling fisikal. Karena ilmu pengetahuan sudah memungkinkan itu. Nggak bisa kita sekedar, kamu harus jadi orang baik dengan nurturing, menceramahi, mengkhotbahi. Itu penting, nggak salah. Tapi kita bukan bicara soal nurturing, tapi juga soal nature, alamnya. Kita harus ke sana. Teknologi memungkinkan itu. Jangan fobia. Mari kita atur bagaimana etikanya. Gitu aja sih. Ini boleh langsung nanya nggak sih, Dit? Boleh. Nggak, saya nanya dulu sama moderator. Nggak, kalau udah begini. Dipegang. Ini pertanyaan susah. Pegang. Pertanyaan susah.